Saya sering mengalami seperti linu atau perasaan tidak nyaman dari tulang-tulang. Dulu aku tuh ternyata memiliki puting rata. Jadi aku tuh kesulitan dalam menyusui, di mana bayi pun belum pintar untuk menyusui. Kita pun ternyata memiliki keterbatasan karena puting rata itu. Karena lahiran secara seksio sesaria, jadi mereka tidak mengalami IMD. Nah, setelah udah nggak IMD, sempat ada mastitis dan air ASI itu nggak keluar, atau keluar kolostrumnya doang itu selama 3 hari, dan itu rasanya sakit banget. Sakit karena mastitis, menggumpal, terus pelekatannya kayaknya udah bener, tapi anaknya masih kurang puas, si babynya masih kurang puas. Dan terus udah gitu sakitnya lagi karena ngelihat anak nangis mau nyusu tapi susunya keluar dikit, itu sempat sakit banget menjelang tumbuh gigi. Dan itu ditarik-tarik itu rasanya luar biasa banget, ibu pasti juga ngalamin. Saya pernah ngalamin yang namanya mastitis, dan itu rasanya sakit banget. Dan saya baca di Google itu banyak yang ngalamin mastitis itu sampai masuk rumah sakit gitu. Anak saya Yosepin sudah tumbuh gigi dong gitu kan. Jadi dia itu saat ini sedang momen ketika menyusui, ketika nenek itu suka gigit-gigit puting, dan moms pasti tahu loh gimana gitu rasanya. Sakit banget. Tapi mau marah enggak. Jadi di awal menyusui itu, karena aku termasuk puting rata, itu tuh susah banget mams, dan juga ASInya itu nggak langsung keluar, sekitar 3 harian deh aku baru bisa akhirnya nyusuin si Iyo, akhirnya bisa keluar. Itu karena aku ada pumping juga, terus ada DBF langsung, pokoknya semua usaha itu udah aku coba mams. Dukungan dari suami itu yang sangat penting. Karena apa? Karena suami harus menciptakan suasana bahagia untuk istri. Contoh dukungan paling sederhana dari suami adalah menenangkan istri. Akhirnya aku coba berbagai macam ASI booster, pijat laktasi, terus baru ASInya keluar. Dibantu dengan adanya nipple puller, lalu aku sering memberikan direct breastfeeding pada Gabriel. Akhirnya ASI aku tercukupi untuk memenuhi kebutuhannya Gabriel. Puji Tuhan sampai usia 1 tahun Gabriel tetap full ASI. Suplemen seperti kalsium ataupun vitamin D ataupun mineral lain itu sangat dibutuhkan oleh ibu menyusui. Sehingga untuk ibu menyusui sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen tambahan dan juga makanan yang bergizi tentunya. Mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran hijau, daun katuk, daun wake-wake, atau kalau di Medan bilangnya itu daun bangun-bangun. Kemudian saya juga rutin loh moms untuk pijat laktasi. Awalnya saya itu pijat laktasi dari rumah sakit swasta di Jakarta. Nah, kemudian saya pun rutin melakukannya setiap hari sendiri di rumah. Dan puji Tuhan, ketika usia kandungan saya 6 bulan, ASI saya sudah keluar moms. Seneng banget dong gitu ya. Pokoknya semua usaha itu udah aku coba mams, sampai aku beli yang namanya nipple shield itu loh, untuk bantu supaya Iyo bisa menyusui dan dia bisa kenyang gitu. Nah itu tuh waktu itu stres banget mam, tapi untungnya dengan ada dukungan support system dari keluarga, dari teman, dari suami, akhirnya aku berhasil lambat laun menyusui Iyo dengan baik. Dan sampai sekarang usia Iyo udah sekitar 1,5 tahun, aku bisa full ASI untuk Iyo. Yang nggak bisa dihilangkan selama menyusui itu rasa bahagia dan bangga, karena gimana ya, priceless gitu. Kita sama anak, meluk anak, apalagi kalau dia ada demam atau sakit dikit, terus tinggal kita peluk, kita susuin, itu rasanya priceless banget deh, bener. Aku cinta banget mengasihi, aku bangga mengasihi anak aku. Cinta kita itu lebih besar dibanding rasa sakit yang kita alamin ketika puting kita itu digigit sama anak. Buat mams di sana yang masih berjuang untuk memberikan ASI kepada bayinya, tetap semangat ya mams. Manfaat ASI banyak banget mams, jadi mams juga harus terus semangat ya untuk jadi pejuang ASI. Sedikit sakit, mengantuk, lelah, bahkan frustasi itu sangat normal. Tapi semua itu akan terbayar dengan melihat anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang sehat. Dan yang paling penting adalah kenangan dan bonding antara ibu dan bayi sudah tercipta sejak bayi kecil. Aku mendoakan semoga aku sendiri dan mom semua di sini dilancarkan dalam menyusui ya, Mam. Buat para moms, selamat Hari Pekan ASI Sedunia. Semoga kita sehat sempurna, stay happy and stay healthy.